Tengah Jurnalis Warta Kota. Nah, jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, banyak masyarakat yang sudah mulai bertolak ke kampung halamannya. Salah satu moda transportasi yang paling banyak diminati itu adalah kereta api. Nah, untuk kereta api sendiri, teman-teman pasti sudah pernah ataupun juga sering mendengar bahwasannya kereta api itu dibawa oleh seorang masinis. Nah, kalau misalkan kita diantar nih sama masinis ke kampung halamannya, lalu apakah masinisnya bakalan mudik? Kalau misalkan nanti pas Lebaran, kita akan segera bincang-bincang bersama salah satu masinis dari PT Kereta Api Indonesia, Mas Oka. Halo Mas Oka. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Nah, Mas, jelang Hari Raya Idul Fitri ini, Mas kebagian tugas atau enggak nih untuk membawa masyarakat? Alhamdulillah untuk Lebaran tahun ini seperti biasa tugas. Betul. Berarti ini nggak mudik nih Mas ya? Tidak mudik. Nggak mudik. Nah, Mas sendiri ini harus membawa orang mudik, tapi Mas sendiri nggak bisa mudik nih. Yeah. Gimana nih sebetulnya suka dukanya gitu mengantar orang mudik tapi nggak ikut mudik gitu? Boleh mungkin diceritakan? Sukanya ya jelas karena kita mengantarkan penumpang ya. Mengantarkan penumpang dengan selamat sampai tujuan, berkumpul dengan sanak saudara, keluarga. Itu yang sukanya buat kamu para masinis ya. Kalau dukanya untuk hari raya ya kita menjalankan tugas, tidak bisa kumpul dengan keluarga gitu, berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, Lebaran atau Natal dan hari raya lainnya seperti itu. Jadi memang itu sudah satu hal yang biasa dirasakan untuk Mas Oka itu sendiri. Betul, betul. Nah, kalau misalkan ketika membawa penumpang gitu, kalau masih pas sendiri kalau boleh tahu mudiknya kemana nih harusnya? Kalau mudiknya saya ke Bandung. Ke Bandung gitu ya. Betul. Berarti pas hari H Lebaran ini tidak pulang sama sekali atau harus bekerja? Nggak pulang sama sekali. Kebetulan hari Lebaran nanti saya dinas Tak Saka pagi. Seharusnya. Dinas Tak Saka pagi seharusnya. Tujuan? Tujuan keretanya tujuan Yogyakarta, cuma saya sampai Cirebon. Sampai Cirebon. Nah, di balik kebahagiaan dan juga suka dukanya, berarti pada saat membawa kereta ini mendengar kumandang takbir gitu ya. Kalau misalkan lagi udah hari raya Idul Fitri, pas kan melewati sepanjang jalan. Itu perasaannya gimana, Mas? Kalau dikatakan sedih jelas sedih ya, karena momen Lebaran buat kita orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim emang momen yang ditunggu-tunggu gitu kan. Berkumpul dengan keluarga, dengan kita berada di jalan nggak kumpul jelas sedih, tapi ada rasa bangga tersendiri buat kami para masinis karena kita bisa mengantarkan orang yang ingin bertemu dengan keluarganya. Jadi ya campur aduk lah antara sedih dan senang gitu. Mungkin bukan senang, lebih ke bangga aja sih gitu. Bisa mengantarkan penumpang bertemu dengan keluarganya masing-masing. Sebenarnya itu jadwal seorang masinis itu seperti apa sih? Apakah sudah diplot-plot untuk satu hari satu keberangkatan atau bagaimana? Apalagi menjelang mudik ini kan banyak nih diminati sampai lebih dari ribuan penumpang gitu. Bagaimana Mas? Kalau untuk jadwal masinis itu kan sudah ada tertera ya. Jadi selama sebulan kita tuh dari plot nih dinasnya hari ini tanggal sekian itu dinasnya apa-apa. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Berarti sudah tahu nih dari jauh-jauh hari nanti bakalan ditegasi waktu pas mudik. Respon keluarga bagaimana Mas pas tahu gak bisa mudik? Respon keluarga karena mungkin sudah tahu profesi saya ya, masinis yang emang dari dulu emang masinis atau yang kerja di kereta api itu Lebaran gak pernah ada di rumah, jadi lebih ke mendukung sih. Mendukung. Kalau boleh tahu udah berapa lama jadi masinis? Saya jadi masinis itu udah 5 tahun. 5 tahun, dan sepanjang 5 tahun itu memang tidak pernah mudik? Selama di kereta api 10 tahun, alhamdulillah saya belum pernah merasakan Lebaran di rumah. Baik, ini menarik. Berarti Lebarannya itu atau bisa ibarat kata silaturahminya itu setelah Lebaran selesai atau bagaimana? Ya setelah Lebaran. Setelah Lebaran selesai. Setelah Lebaran selesai, kita sudah lepas dari posko angkutan Lebaran, baru kita bisa ketemu sama keluarga karena kan kita kereta banyak gitu kan, jadi ya harus ngikutin jadwal, manfaatkan istirahat dengan baik karena ya harus fokus untuk menjalankan kereta api. Nah, sepanjang menjadi seorang masinis, pernah nggak ada satu momen di mana justru Mas sendiri membawa keluarga Mas gitu? Momen pernah sih, saya pernah bawa ponakan saya. Oh gitu. Ponakan saya dari Bandung ke Jakarta. Seneng sih, karena kan
dia datang ke lokomotif ngobrol-ngobrol, ya dia bisa nyombongin lah sama teman-temannya nih. Saya punya masinis nih bawa kereta api kayak gitu. Oke, siap. Nah, kalau misalkan boleh tahu, hal apa sih sebenarnya yang nggak bisa dilupain gitu dari seorang ketika jadi profesi seorang masinis? Yang nggak bisa dilupain buat saya pribadi, pernah nemper orang sih, nabrak orang. Oke. Tapi kondisinya dia mau bunuh diri. Nah, ya ini juga salah satu hal yang menarik. Kebanyakan juga kan kereta api itu, apalagi yang besar, katanya ya Mas ya, itu nggak bisa ngerem mendadak gitu ya, kayak motor atau mobil, atau bisa Mas sebetulnya? Untuk mengerem mendadak sih sebenarnya bisa. Cuma kan kita ada pertimbangan keselamatan penumpang ya. Jadi mempertimbangkan kalau kita melakukan pengereman darurat, keselamatan penumpang saya sama rangkaian gimana gitu. Jadi yang dipertimbangkan keselamatan. Pada saat mengalami momen nggak mengenakan seperti itu gitu, itu berarti kan dari jauh tuh sudah melihat orang itu yang mau bunuh diri itu bagaimana? Apakah tutup mata atau gimana pada saat itu? Pas kejadian karena tiba-tiba ya, karena emang dari jauh kan sudah ada orang berdiri di pinggir rel. Tapi tidak tahu bakalan menyeberang. Ya betul, kita nggak tahu, kita udah bunyiin suling lokomotif, tiba-tiba udah deket dia loncat gitu. Dan kebetulan emang di depan saya ngeliat percis, jadi ya itu momen yang emang nggak terlupakan ya, karena lihat ekspresi wajah, lihat mukanya langsung gitu. Saya sampai merinding ya. Jadi ya kalau lagi ngelamun, keinget-inget dinesan gitu ya, kalau nabrak itu ya agak merinding juga sih, karena kan ya nabrak orang gitu ya, bukan hewan. Kalau hewan mungkin ya nggak jadi masalah gitu. Ini kan orang, keluarganya mungkin nyariin, nungguin di rumah, segala macam, itu sih yang lebih dipikirin. Oke, berarti setelah itu ada melanjutkan perjalanan itu ada sedikit pergolakan batin nggak sih, kayak aduh tadi itu gimana orangnya, atau bener-bener atau langsung berhenti sih kalau misalnya kayak gitu? Kalau untuk nabrak ya kita langsung berhenti, terus cek rangkaian, cek rangkaiannya bisa lanjutin perjalanan apa enggak kayak gitu. Baik. Nah, habis itu ya memeriksa kondisi korbannya tuh kayak gimana. Habis itu melaporkan. Habis itu kita berhenti di stasiun, bikin laporan di stasiun. Ntar biar pihak stasiun yang ngurus bikin berita acara korban kecelakaan. Berarti untuk Mas Denis itu sendiri harus memperdulikan atau mengutamakan keselamatan penumpang ya, gitu betul. ya. Apa yang lebih prioritas gitu ya. Iya, betul. Karena juga banyak sekali ya, bukan bertaruh satu nyawa aja, ribuan nyawa di belakang gitu kita, ya. iya betul. Oke. Itu hal itu yang jadi nggak bisa dilupakan sampai hari ini. Iya. Lalu apa sih sebenarnya yang nggak orang tahu tentang seorang masinis? Yang orang lain nggak tahu masinis itu ya salah satunya yang tadi, orang lain tuh nggak tahu bahwa masinis itu cuma kerjaannya bawa kereta. Gas, rem. Padahal banyak perhitungan yang emang harus diperhatikan sama masinis, terutama di keselamatan penumpang sama rangkaian yang masinis bawa gitu loh. Ketika pertama kali membawa seorang penumpang atau pertama kali masuk nih untuk membawa penumpang, itu apa saja yang harus dilewati rangkaiannya? Apakah ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu setiap mau bawa penumpang, atau apa yang harus dilakukan? Pertama-tama kita kan lapor ya, lapor ke pengawas KA, terus memastikan kita hari ini dinas apa nih. Setelah itu mengisi daftar hadir, lalu ke pemeriksaan kesehatan. Kayak meliputi tes alkohol, tensi, wawancara singkat gitulah terkait kesehatan. Setelah dinyatakan layak dinas, kita lapor lagi ke pengawas KA. Habis itu melakukan asesmen singkat, refresh masalah regulasi segala macam. Habis itu menerima surat perintah dinas, lalu ke Dipo Lokomotif untuk melakukan serah terima lokomotif. Panjang gitu juga ya Mas ya prosesnya. Berarti untuk satu kali perjalanan itu
prepare-nya itu butuh beberapa jam sebelumnya gitu? Prepare-nya itu kalau untuk di Jakarta itu sekitar, kalau dari mulai dinas sampai keberangkatan itu sekitar 3 jam. 3 jam? 3 jam. Berarti kalau misalkan dinas jam 6 pagi harus dari Jam 3 kita udah mulai prepare. Wow, ternyata nggak semudah itu, tinggal cuma naik doang ya Mas? Iya, betul. Saya kira dia, paling naik aja, kayak supir bus juga kan kayak gitu kan, naik aja paling gitu. Karena kan kita harus memastikan nih kelengkapan lokomotif, terus itu berfungsi dengan baik, terutama di pengereman gitu. Karena kalau ada masalah apa-apa, ya yang dipertaruhkan nyawa orang gitu. Nah, untuk Mas ini sendiri itu sebetulnya sendiri atau ada temannya gitu di dalam lokomotifnya itu? Kalau di lokomotif kita ada asisten masinis, Ada asisten jadi berdua. masinis, jadi berdua, nggak terlalu serem ya Mas ya? Ya nggak terlalu sulit. Karena kan gini Mas, saya sempat melewati naik kereta, melewati satu jalur yang memang itu sebenarnya kayak serem gitu kan. Saya mikir itu kan kalau masinis di depan kacanya terbuka besar nih, depan gitu ya. Yeah. Apa tidak punya kayak rasa-rasa serem gitu di depan ada apa kayak gitu? Mungkin karena sudah terbiasa ya. Jadi ya biasa aja sih. Tapi nggak pernah dapet kejadian mistis-mistis kayak gitu? Kejadian mistis karena kita dinasnya malam hari, terus berdua sendiri gitu, pasti ngalamin. Saya pernah ngalamin, Oh, gitu. iya. Pernah ngalamin. Cuma ya nggak sering gitu, nggak sering. Nggak sering ya. Itu sebuah sugesti aja nih. Bisa jadi sugesti. Bisa jadi. Bisa jadi Oke. sugesti. Nah, ketika di dalam lokomotif itu sebenarnya masinis itu boleh main handphone, makan, minum kayak gitu nggak sih? Kalau untuk main handphone kita enggak, karena kita kan untuk untuk menjaga fokus ya. Fokus, karena kan kalau kita udah main gadget, otomatis kan fokus kita malah ke gadget. Ke gadget. Makanya kita itu dilarang untuk main HP gitu. Ngobrol pun di luar masalah kedinasan kita nggak boleh. Oke, ini menarik ini. Jadi kalau kita sebatas komunikasi sama asisten itu ya perihal kedinasan aja, seperti mengingatkan di depan ada pembatas kecepatan atau kita menghadapi sinyal indikasi berhenti segala macem gitu. Jadi di luar itu kita nggak boleh, karena emang kita harus fokus sama mengoperasikan kereta api gitu. Oke. Nah, berarti selama kalau perjalanan ke daerah Jawa tuh itu kan bisa berjam-jam, itu full nggak ngabarin keluarga gitu ya? Full nggak? Karena kan awalnya doang. ya, karena kan kita keluarga juga udah tahu ya kita mau dinas apa. Jadi saya pribadi sebelum berangkat dinas itu selalu ngabarin istri. Oke. Saya hari ini dinas jam sekian, Jam sekian. ntar habis dinasnya turunnya bisa komunikasi lagi jam sekian gitu. Oke. Jadi selalu ada komunikasi sama istri. Oke, kita break dulu ke yang lain. Saya mau tahu nih awal mulanya gimana nih bisa menjadi seorang masinis dan memutuskan menjadi seorang masinis. Untuk masuk kebetulan rumah saya dulu dekat stasiun. Stasiun apa kalau boleh tahu? Stasiun Rancaikek. Rancaikek. Stasiun Oke, Rancaikek. siap. Rumah dekat stasiun Rancaikek, terus sering main di pinggir rel gitu. Sering lihat kereta lewat segala macem. Tertarik gitu. Tertarik pengen jadi masinis dari kecil, dan alhamdulillah saya rezekinya masuk kereta api dan jadi masinis. Itu prosesnya gimana? Apa dari SMA atau kuliah atau bagaimana, Mas? Waktu itu saya rekrutmennya SMA. Rekrutmen SMA di tahun 2013. Lalu mulai pendidikan asisten masinis di bulan Januari 2014 sampai April 2014. Setelah itu ada beberapa proses kan, kayak praktek jalan, terus praktek di depo, pemahaman masalah teknik lokomotif segala macem. Habis itu saya jalan asisten masinis dari 2014 sampai 2018. Jadi 2018 saya naik jadi masinis. Tapi sebelum itu dari asisten ke masinis itu ada diklat lagi. Ada diklat lagi. Sekolah, seperti sekolah gitu? Iya, sekolah. Jadi selama berapa tahun? nggak lama sih, cuma sebulan. Karena kita kan sebulan. refresh Oke. aturan sama lebih ke mantepin masalah teknik aja kayak gitu. Itu sekolahnya diadakan oleh PT KAI itu sendiri atau ada sekolah khusus di luar PT KAI sebetulnya? Diadakan sama kereta api sebagai penyelenggara gitu.
Itu Jadi biasa dibuka tiap tahun atau bagaimana? Mungkin ada orang-orang yang juga mau tahu nih cara jadi kalau masinis. diklatnya itu khusus untuk pegawai aja ya. Kalau untuk di luar, setahu saya sih ada di Madiun. Oh, Ada di Madiun. Tapi kalau untuk yang rekrutmen dari kereta api langsung, dia sekolahinnya sama kereta api sebagai penyelenggara. Oh, berarti dari awal itu masuk dulu pegawai atau langsung udah jadi masinis? Enggak, saya masuk dulu pegawai, Oke. baru disekolahin jadi masinis. Oh, awalnya berarti dari pegawai apa? Langsung jadi plot jadi masinis Oh, sih. langsung diplot, Jadi oke. ketika rekrutmen, saya milihnya masinis, ada lowongan masinis, dan saya emang cita-cita jadi masinis. Makanya saya lamar jadi masinis. Gitu. Wah, memang rezekinya di situ, garis Betul. takdirnya Garis nih. takdirnya. Kebetulan sama kayak nama saya kan, orang kereta api. Oh, Kak, Oka. orang kereta api, Bang, luar biasa, luar biasa. Kalau misalkan di masinis sendiri, apa aja sebetulnya alat-alat yang mungkin digunakan gitu, atau kayak penanda-penanda dan cara menggerakkan kereta api sebenarnya seperti apa? Kalau untuk mengoperasikan kereta api itu kita sebenarnya butuh satu kunci ya. Kalau penikaran mungkin kunci, namanya reverser handle, Dispenser? reverser, Oh, reverser handle. Ya itu untuk menggerakkan kereta api itu untuk maju atau mundur gitu. Dan untuk kelengkapannya yang pasti harus diperhatikan banyak sih, kayak pengereman gitu kan, terus alat pengaman, alat perangkai, bahkan sampai pelumas dan pengaman ada namanya go-no-go item, itu harus diperiksa dan harus lengkap. Karena kalau misalkan ada satu bagian yang nggak lengkap, itu kita lokomotifnya nggak layak dinas dan harus cari penggantinya gitu. Di depan tuh berarti artinya banyak sekali tombol-tombol atau simbol-simbol kayak gitu sendiri. Kalau tombol-tombol mungkin ada beberapa tuas yang emang harus kita selalu perhatikan ya, karena kalau emang nggak sesuai itu lokomotif bisa gangguan, kayak mati atau tiba-tiba mogok segala Pernah macam. terjadi seperti itu selama Untuk 5 tahun? selama saya dinas jadi masinis sih, alhamdulillah belum pernah ya, belum pernah. Oke, oke. Nah, kalau misalkan balik lagi di profilnya gitu ya, apakah sekarang sudah punya anak, maaf? Udah. Apakah dari anak-anaknya sendiri mau meniru bapaknya gitu untuk menjadi masinis atau dia punya ketertarikan khusus? Kalau ketertarikan jelas ada ya. Anak saya juga kebetulan senang kereta api. Oh iya. Iya. Makanya kalau nonton kereta api atau ada kereta api lewat, pasti sambil dadah papa gitu. Oh iya Mas, kalau misalkan di masinis itu kalau saya biasanya naik kereta itu suka ada orang lain di luar yang bawa semacam apa ya, kayak lentera gitu ya, atau Oh, iya. itu terus atau yang papan yang warnanya hijau merah, mungkin bisa dijelaskan Mas kayak gitu. Kalau itu PPKA ya atau PAP, itu yang mengatur perjalanan kereta api, atau PAP itu yang membantu PPKA. Jadi kalau untuk lentera yang warna hijau itu ya untuk memberikan semboyan satu, artinya Semboyan satu apa? semboyan satu itu petugas stasiun siap menerima kedatangan kereta api gitu. Jadi untuk memastikan ya tugas dia untuk memastikan bahwa kereta apinya itu masuk stasiun lengkap dari mulai keretanya sampai belakangnya semboyan 21 gitu. Atau ada kelainan segala macam, nah tugas pengawas peron itu PAP untuk memastikan bahwa keretanya emang nggak ada masalah gitu. Jadi kalau ada masalah dilaporkan gitu, seperti itu. Itu sebelum kalau kita bawa kereta itu ngeremnya itu dari jauh atau ada simbol apa dulu baru kita bisa ngerem atau gimana Mas? Kalau untuk masalah pengereman itu balik lagi ke feeling masing-masing masinis Oh, ya. pakai feeling ternyata ya? Pakai feeling. Saya kira emang ada aturannya, di sini ada lampu merah sekian, ada baru ngerem gitu. Ya itu termasuk salah satu brevet masinis namanya O63. Itu banfak, itu penghafalan lintas. Jadi di lintas itu kita tahu nih kan di jalan kereta api itu ada sistem persinyalan. Iya. Nah, kita itu harus sudah tahu sinyal masuk sebelah mana, sinyal muka, sinyal keluar, atau letak stasiun pun kita harus tahu sebelah kanan atau sebelah kiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau berhenti di stasiun Pasar Senen, kita ambil ancang-ancangnya di mana nih? Itu harus fokus ya? Ya itu harus fokus. Makanya kita ngobrol pun di luar masalah kedinasan itu juga dilarang, karena kita emang harus fokus sama sinyal, sama lintas yang dihadapi. Barangkali ada yang
kira-kira ada mau bisa bikin kecelakaan segala macamnya, kita harus perhatikan segala macam. Salah satu yang menarik juga buat kereta sampai sekarang juga saya sebagai pengguna aktif kereta gitu ya, itu adalah ketepatan waktu. Yeah. Kayak kalau misalnya ada jadwal jam 3, nyampenya jam 3.01 benar jam 3.01 gitu. Nah itu memang juga ada andil masinis di situnya untuk menempatkan waktu atau bagaimana? Jelas, karena fokus tugas masinis kan mempertahankan kecepatan ya, mengatur kecepatan agar sampai stasiun atau melewati stasiun itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi karena emang tiap stasiun kita punya waktu tersendiri nih. Misalkan di Pasar Senen berapa, di Gang Sentiong berapa, kita harus ada waktunya tersendiri, dan kalau memang terlambat ya harus dikejar seperti itu. Kak, ketika membawa kereta itu apakah ada koordinasi dengan pihak lain gitu, operator di stasiun atau tidak? Untuk komunikasi ada, kita dengan PPKP, dia pusat pengendali. Fungsinya sih untuk memberikan informasi, misalkan ada pembatas kecepatan baru atau di depannya ada kereta atau ada penyusulan, persilangan, biasanya diinformasikan tuh ada radio lokomotif. Jadi kita tetap komunikasi, atau misalkan di jalan kita tertemper orang nih atau kendaraan segala macam. Nah, kita komunikasinya sama PPKP gitu. Satu jalur sama PPKP itu untuk nggak satu jalur, dia ada di pusat pengendali. Dia ada di kantor, cuma kita komunikasinya via radio. Via radio. Saya kira sama di setiap PPKP itu ada, di setiap stasiun itu ada PPKP-nya. Kalau di stasiun itu PPKA. PPKA. Tapi kalau yang untuk koordinasi itu satu sama PPKP kalau masinis koordinasinya langsung komunikasi langsung sama PPKP. PPKP itu. Oke, Mas Oka, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi kisah, suka duka, dan juga profil tadi Mas Oka dari mulai ngerintis dari SMA sampai sekarang udah jadi masinis selama 5 tahun di KAI. Sukses selalu Mas Oka gitu ya, selama sampai tujuan, nanti mengantarkan pemudik sampai tujuan. Dan ya, itu dia tadi wawancara kami bersama salah satu masinis dari PT Kereta Api Indonesia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.